Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang diucapkan ya kepada semua viewers dan juga yang bersama dengan Zoom Memazia pada hari ini, iaitu kita berada di Facebook Official HQ ya, Facebook Official HQ. Kita ada di IG IG Bisco Cheese Official HQ dan juga kita ada di Zoom. Okey, jadi tajuk hari ini agak ringan sedikit, iaitu 9 tips menjadi orang yang meyakinkan. Hai. Jadi bersama-sama saya ya. Jadi selamat petang semuanya. Selamat selamat hari Isnin ya, permulaan minggu. Jadi hari ini Memazia nak sembang tentang 9 tips menjadi orang yang meyakinkan ya, mempunyai keyakinan diri. Okey, so yang pertama ya, kita hendaklah menggunakan bahasa yang positif. Jadi untuk untuk menunjukkan kita berkeyakinan, kita hendaklah sentiasa menggunakan perkataan atau bahasa yang positif. Jadi yang positif ini biasanya kalau kita ucapkan yang positif, kalau contohnya kita doakan yang positif, doa itu akan balik kepada kita ya. Malaikat akan mendoakan kepada kita. Okey, hai. Jadi untuk untuk kita menunjukkan yakin, kita hendaklah sentiasa berkata positif ya, dengan bahasa yang positif. Jadi elakkan daripada ya perkataan yang boleh ya menjatuhkan orang ya, kita pergi ke Facebook orang, kemudian kita komen yang negatif ya, itu menunjukkan keyakinan diri kita rendah ya. Kalau kita pergi masuk ke Facebook orang lain, katakan page ya, kita condemn produk dia, jadi itu menunjukkan bahawa itu kita tidak mempunyai keyakinan diri. Kalau orang yang mempunyai keyakinan diri, dia sentiasa yakin dengan apa yang dilakukan. Tak perlu dia nak menjatuhkan orang untuk dia naik ataupun untuk dia nampak baik. Jadi sentiasalah menggunakan bahasa yang positif ya. Jadi selalu ya perkataan yang menyenangkan hati ya. Seboleh-bolehnya alhamdulillah. Kemudian yang positif, kita kalau ya orang share win ya, kita ucapkan tahniah ya. Kita jangan pula bila orang share win kita berikan sesuatu yang negatif supaya orang itu tidak gembira. Itu tidak bagus dan itu menunjukkan keyakinan diri kita rendah. Okey, jadi bahasa yang kita keluarkan itu adalah menunjukkan pemikiran kita. Ya, kalau boleh kita mulakan dengan niat ya, niat. Kalau kita ingin buat sesuatu, kita mulakan dengan niat. Kalau niat yang baik, maka perbuatan dan bahasa kita akan menjadi baik ya, dan akan menjadi positif. Jadi itu adalah ya, bahasa positif itu sangat penting ya. Apabila kita bercakap dengan orang, bercakap pada diri sendiri, dan kita bercakap pada diri sendiri itu ya, bahasa yang positif itu adalah doa ya, doa kepada kita. Jadi kalau kita bercakap dalam yang positif, maka fizikal kita akan menunjukkan tindak tanduk kita juga akan ke arah yang positif. Jadi sentiasalah memberi pujian kepada diri sendiri. Yes, I can do it ya. Yes, I can do it. Jadi puji pada diri sendiri. Dan kalau ya dalam grup ya, orang share win, ucap tahniah ya, kemudian ya, kalau nampak sesuatu yang cantik ya, kita maklumkan itu cantik. Tapi kalau nampak sesuatu yang kita tak suka
Jadi kita jangan tulis tak suka. Ya, lebih baik kita berdiam diri. Ya, kita tak tulis apa-apa kalau kita tak suka. Jangan berkata yang negatif. Dan kalau kita tak suka perbuatan yang tak elok itu, kita doakan. Ya, kita doakan yang baik-baik, insya-Allah, ya. Ya, doa itu balik juga kepada kita. Alhamdulillah, insya-Allah. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kemudian yang kedua ialah kembangkan rangkaian hubungan dengan orang lain. Ya, kita kembangkan hubungan kita dengan orang lain. Hai, Assalamualaikum. Hai, Dancing Kitchen. Okey, Suhaila Fazli. Okey, terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Jadi yang kedua adalah kembangkan hubungan yang baik. Macam kalau kita hubungan sekarang, sama ada kita video call, kita call, ya, walaupun kita tak dapat berjumpa, hendaklah kita teks, ya, dalam grup kita hendaklah aktif. Jangan jadi silent reader, sebab silent reader ini tidak menggambarkan kita membina hubungan, rangkaian hubungan yang baik. Jadi ini menunjukkan bahawa kita tak yakin diri, kita kita nak sembunyikan sesuatu, ya, kita tak berfikiran positif. So kalau kita kembangkan rangkaian hubungan dengan orang lain, jadi kalau kita dalam grup, contohnya Telegram, WhatsApp, ya, Facebook, IG, TikTok, apa lagi, Twitter, kemudian semua itu kalau kita tengok, kita baca, kita hendaklah bagi sekurang-kurangnya like. Sekurang-kurangnya kita bagi like, ya. Itu adalah untuk kita kembangkan rangkaian hubungan dengan orang lain di waktu sekarang ini, ya, iaitu normal baru. Ya, normal baru sekarang ini kita kembangkan rangkaian hubungan kita dengan pertama sekali, contohnya Facebook ataupun TikTok ataupun IG, ya. Kalau kita pergi ke kita baca, ya, profil ke apa ke yang dipostkan oleh rakan kita ataupun sesiapa saja, kita naklah baca sampai habis, iaitu kita klik see more ataupun kita klik yang dalam bahasa Melayu, lihat lagi. Okey, see more. Kita klik see more, kemudian kita bagi respon sekurang-kurangnya like. Ya, sekurang-kurangnya kita bagi like. Kalau kita ada, ya, mempunyai masa yang lebih, bolehlah kita bagi emoji, ya, kita komen yang baik-baik. Ya, komen yang baik-baik, sebab komen yang baik-baik itu adalah doa juga kepada kita. Jadi membina hubungan, rangkaian hubungan dengan orang lain ini sambil kita mendoakan orang, ya. Itu adalah kita juga mendoakan kita, ya. Kalau kita doakan muslimin dan muslimat, ya, al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin tu, ya, kita doakan yang baik-baik untuk muslimin dan muslimat, ya. Rabbi firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya, al-ahya'i minhum wal amwat wal minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita mendoakan orang yang muslim muslimat. Jadi doa itu sebanyak mana muslim dan muslimat itu doa balik kepada kita. Jadi itu cara kita kembangkan rangkaian dengan orang lain. Jadi kalau katakanlah ada kematian, ada kesedihan, ya, kita sedekahkan Al-Fatihah. Ya, sedekahkan Al-Fatihah, ya, kita letaklah emoji sedih ataupun kita tunjukkan bahawa kita telah pun membaca dan kita doakan kepada yang memerlukan doa, ya. Itu kita kembangkan yang kedua. Yang ketiga, usaha sesuatu daripada kemahiran yang ada. Jadi kita kembangkan apa kelebihan kita. Hai, jam 3 tu, alhamdulillah bersama dengan Mem Maziah. Jadi kita kena tahu kelebihan kita. Jadi kelebihan kita
kita kembangkan kelebihan kita supaya kita lebih yakin. Jadi untuk yakin, kita fokus kepada kelebihan kita. Ya, kita fokus kepada kelebihan kita. Kemudian kita perbaiki kelemahan itu juga kita perlu tahu, ya. Jadi untuk usahakan sesuatu, kita usahakan atau kita kembangkan apa yang kita Hai Darwishit. Okey, terima kasih bersama Memazia. Jadi supaya kita lebih yakin, ya, kalau kita buat sesuatu dengan jaya, sudah tentulah keyakinan diri kita meningkat. Jadi untuk mana-mana yang kita ada bakat, ya, kalau kita ada bakat, hai. Terima kasih bersama Memazia, hai. Terima kasih bagi love. Itu adalah, ya, kita kembangkan rangkaian hubungan dengan orang lain. Itu contohnya. Okey, jadi di sini pun, ya, kita kembangkan apa kelebihan kita. Macam apa yang kita kelebihan kita. Contohnya apa kelebihan kita? Kita suka, ya, memasak. Kalau suka memasak. Jadi kita kembangkan, mungkin dia boleh menjadi satu perniagaan atau perusahaan kecil. Dari perusahaan kecil jadi perusahaan besar daripada suka memasak. Kemudian kita postkan, ya, kita postkan di IG, kita postkan di Facebook, ya, di TikTok tentang kegemaran kita. Jadi itu akan menyebabkan keyakinan kita. Jadi kemudian the next step mungkin buat live, ya. Pada permulaannya mungkin ya, kita rekod kalau tak biasa buat live. Jadi kemudian kita gunakan rekod itu, postkan untuk mungkin jadi satu perniagaan untuk kita. Dan ini akan menambahkan keyakinan diri kita. Okey. Jadi itu yang ketiga, kita kembangkan apa yang kita mahir. Ya. Okey, yang keempat ialah kita belajar berdikari. Ya. Kalau kita buat sesuatu, kalau boleh kita cuba buat sendiri. Ya, kalau tak boleh sangat barulah kita minta bantuan. Ya, sebab dalam proses kita belajar berdikari itu akan memberikan kemahiran kepada kita. Ya, memberi kemahiran kepada kita bagaimana kita nak berdepan dengan cabaran, bagaimana kita nak berdepan dengan rintangan. Jadi kemahiran-kemahiran yang kita peroleh yang baru ini, ya, mengajar kita untuk kita lebih yakin pada diri sendiri. Kalau kita asyik bergantung kepada orang lain, nanti keyakinan diri itu akan semakin hilang. Ya, sebab kita sentiasa perlukan orang lain. Jadi apa kata kalau kita belajar berdikari, ya, supaya kita menunjukkan karakter yang kuat, ya, karakter yang meyakinkan. Walaupun tak yakin, jangan tunjukkan tidak yakin. Okey, belajar berdikari yang keempat. Yang kelima, ya, kita kalau orang puji, ya, kita terima pujian dengan senang hati. Ya, contohnya katakanlah kita pandai melukis, ya, orang puji lukisan kita. Kita kata alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah, ya. Jadi kita terima pujian itu dengan senang hati. Ya, sebab ini akan menimbulkan keyakinan diri kita. Ya, kalau orang puji kita, kita akan rasa lebih yakin. Yang kita buat itu adalah betul. Ya, apa yang kita buat itu betul. Ini akan memberi keyakinan. Feedback yang diberikan oleh orang kepada kita itu juga memberi keyakinan kepada kita. Jadi kalau feedback itu bagus, ya, kita terima dengan senang hati. Okey. Jadi itu kita terima pujian dengan senang hati, di samping kita ingat bahawa pujian itu adalah, ya, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu ialah diri kita. Jadi kita perbaiki yang mana yang
tak baik, ya. Yang mana yang baik itu orang beri pujian itu adalah kayu pengukur bahawa kita buat dengan betul. Sebab kita kena tahu juga feedback, ya, sama ada kita buat betul ataupun tidak. Ya, kadang-kadang kita rasa betul tapi mungkin perkara yang kita buat itu adalah tidak benar, tidak betul sebenarnya. Jadi kita perlulah menerima, ya, pujian dan teguran itu dengan hati yang terbuka. Dan berterima kasih kepada orang yang memuji dan, ya, memuji dengan ikhlas. Jadi ini akan menambahkan keyakinan diri kita. Okey, yang keenam, baca tentang keyakinan. Ya, apa itu keyakinan? Bagaimana kita nak, ya, membina keyakinan, ya, bagaimana kita nak mengatasi tidak yakin diri, ya. Jadi kita baca buku-buku yang bertemakan keyakinan. Okey. Jadi itu sangat penting supaya kita tahu bagaimana cara kita untuk kita belajar untuk yakin pada diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa kita tak pandai. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang lain, kita adalah sangat bagus, ya, sebab kita saja yang rasa rendah diri. Sebenarnya tidak. Ya, kadang-kadang itu adalah, kita rasa perkara itu biasa, tapi sebenarnya luar biasa pada orang lain, ya. Jadi itu nombor 6, nombor 7, senaraikan kekuatan yang kita ada. Jadi kita senaraikan kekuatan yang kita ada. Jadi dengan itu kita tahu kita banyak kekuatan. Ya, kita banyak kekuatan dan kita seboleh-boleh jangan rasa rendah diri, ya. Jangan memandang diri rendah diri sendiri. Okey, jadi dengan adanya kadang-kadang kita tak tahu kelebihan-kelebihan kita. Ya. Jadi kalau kita senaraikan, kita fikirkan kita apakah kelebihan diri kita? Alhamdulillah, ya, ini akan menambahkan keyakinan kepada diri kita. Jadi kita satu lagi tips adalah nombor 8 adalah kita berpura-pura sehingga kita berjaya. Kita belum berjaya tapi kita berpura-pura berjaya. Contohnya kita belum lagi yakin diri tapi kita buat kita yakin diri, berpura-pura kita yakin diri, nanti kita akan kelihatan yakin pada diri sendiri. Ya, jadi kita lihat bagaimana orang bercakap, ya, kita lihat bagaimana orang berucap, bagaimana orang buat live contohnya. Ya, bagaimana orang buat TikTok, bagaimana orang buat video dan sebagainya, kita belajar dan kita tiru cara mereka, ya, dan insya-Allah kita akan dapat keyakinan diri. Dan yang akhir sekali, yang ke-9 adalah kita berdoa. Ya, kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa contohnya, ya, contohnya Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Ya, yang bermaksud, ya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, ya, dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Jadi ini adalah doa, ya, yang boleh kita doakan, ya, sekiranya kita rasa keluh, kita rasa malu, kita rasa tidak yakin, ya, kita berdoa supaya kita lapangkan, dilapangkan dada kita, dimudahkan tugas kita, ya, dibukakan simpulan, ya, yang keluh, lidah keluh kita, kemudian supaya orang memahami apa yang kita terangkan. Jadi ini adalah 9 tips yang boleh kita gunakan untuk
menjadi lebih yakin dan boleh buat live, ya, dan boleh melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan baik dan sempurna. Okey, terima kasih atas feedback yang diberi kepada Mem Mazia. Hai Bibi Safra. Ya, terima kasih menemani Mem Mazia pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa akan datang, ya, dengan topik yang lain. Ya, kalau ada topik-topik yang menarik boleh sharekan dengan Mem Mazia. Jadi sampai di sini saja. Sekian, terlebih dahulu Mem Mazia ingin ucapkan, ya, memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, tidak sedap mata memandang, tidak sedap telinga mendengar, ya. Yang baik itu datang dari Allah, yang tak baik itu datang dari diri Mem Mazia sendiri. Jadi semoga perkongsian Mem Mazia ini memberi manfaat kepada semua, kerana sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan diakhiri dengan jingle Bisco Cheese. Bye.